Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat atau yang mewakili. Kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat atau yang mewakili. Kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan media lingkup Kalimantan Barat yang hadir, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Pinkan Aulia sebagai pemandu acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara konferensi pers APBN kita Regional Kalimantan Barat edisi bulan Mei 2026. Hadirin yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat mengikuti kegiatan konferensi pers APBN kita Regional Kalimantan Barat edisi bulan Mei pada Selasa 26 Mei 2026. Untuk mengobarkan semangat nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada hadirin, kami persilahkan mengikuti dengan sikap sempurna dari tempat masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberlangsungan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, kami persilakan. Berdoa, kami cukupkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki acara pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Andi Nur Syamsuddin dari BDK Pontianak. Pada Bapak Andi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Momentum hari ini kita akan melaksanakan moderasi. Kita akan melaksanakan konferensi pers APBN Wilayah Kalimantan Barat edisi bulan Mei tahun 2026 pada hari ini Selasa 26 Mei tahun 2026.
Perkenankan saya Andi Nur Syamsuddin dari BDK Pontianak akan memandu Bapak Ibu semua melalui Teams pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, terutama uh, dari media massa ya, ada ketika Puas Pos, ada Antara Kalbar, ada RRI, dan mohon izin Bapak Ibu semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Telah hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Ibu para narasumber untuk menyampaikan APBN edisi Mei tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Trianto yang nanti akan menyampaikan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Apa kabar Pak Trianto? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Ya. Alhamdulillah. Kemudian nanti insya Allah dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diwakili oleh, mohon izin, Bapak David Yuda ya Pak ya? Mohon izin oleh Pak Didi Rahmananta. Pak Didi Kasih penerimaan Rahmananta. dan pengelolaan data. Iya, betul. Oh iya, baik. Bapak Dedi Rahmanata nanti yang akan menyampaikan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian dari Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat yang akan menyampaikan adalah, mohon izin, Bapak Ahmad Khairuddin, betul Pak ya? Siap. Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita juga. Dan yang keempat, insya Allah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ada Bapak Samba Dewangga. Sudah hadir juga Pak Samba. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, itu tadi Bapak Ibu semuanya, para narasumber dari Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat untuk konferensi pers PBN pagi hari ini. Izinkan sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan pantun dulu Bapak Ibu. Pagi cerah hati gembira, bersama dia merajut cinta. Waduh. Artinya. APBN jaya, negara jaya, rakyatnya makmur, sentosa. Yeay, mantap. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi, kita langsung saja ke paparan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Trianto dari bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Bapak Trianto, waktu dan layar kami silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Andi atas kesempatan diberikan. Tentunya yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada pagi hari ini menjelang siang, kita dapat bertemu melalui media tim untuk menyampaikan press release periode April 2026. Tentunya tak lupa kami sampaikan, kami hormati rekan-rekan wartawan, insan media, alhamdulillah cukup banyak yang hadir gitu, yang termonitor di tim, dan juga yang kami hormati rekan-rekan dari Kemenku 1 yang nanti akan menyampaikan juga, yang akan mendetailkan dari masing-masing kursi. Ada Pak Dedi dari Bea Cukai, ada Gusto dari Pajak, dan Mas Samba dari DJKN. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi Mas Andi memulai dengan pantun, izinkan kami juga mengikuti dengan pantun gitu. Pergi ke hulu mencari rotan, rotan dianyam menjadi tikar. Selamat datang rekan insan pers sekalian, mari bersinergi menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Terima kasih.
Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, izinkan kami menyampaikan, mengawali dari kegiatan pers ini terkait dengan kondisi perekonomian regional Kalimantan Barat, perkembangan kinerja APBN dan APBD regional Kalimantan Barat sampai dengan April 2026. Termasuk nanti berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi di tengah dinamika global yang saat ini kita hadapi bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita perhatikan di layar yang ada di depan kita semua, bahwa kita bersyukur kinerja APBN maupun kinerja APBD cukup baik gitu. Untuk pendapatan APBN realisasi 4,4 triliun atau 4.458,47 miliar, yang di sana 26% dari target sebesar 16 triliun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga untuk belanja APBN itu terrealisasi 9,2 triliun atau 9.200,48 miliar, terrealisasi sebesar 34,46% dari pagu yang dianggarkan sebesar 26,8 triliun gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di kinerja APBD, anggaran pendapatan belanja daerah untuk Kalimantan Barat, terrealisasi 5,4 triliun atau sebesar 22,36 ya, 26 triliun, 26% ya dari yang ditargetkan 24 triliun. Nah, kemudian kalau terkait dengan belanja APBD, terrealisasi 4,3 triliun dari pagu yang dianggarkan 25,5 triliun gitu. Nah, ini cukup baik dalam penyerapan dan kinerja baik pendapatan maupun belanja, baik di tingkat APBN, belanja APBN maupun di belanja APBD. Nah, tentunya kinerja APBN ini dan APBD ini mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kita bersyukur untuk Kalimantan Barat sampai dengan di April ini Kalbar tumbuh di atas nasional 6,14%, yang dimana nasional 5,61% gitu, dan dominasi daripada lapangan usaha termasuk yang berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Di sana ada pertambangan, kemudian sebesar 32,60%, kemudian di sana ada jasa keuangan 9,4%, kemudian ada juga terkait dengan administrasi 8,20%, dan juga terkait dengan jasa konstruksi 7,82% gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan ini sampai dengan Maret seperti versi sebelumnya gitu, neraca perdagangan tumbuh 82,83% dengan nilai impor 39,56% dan nilai ekspornya 161,8 gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan next slide. Nah, kemudian kalau kita detailkan lagi beberapa di APBN terkait dengan pendapatan negara, kalau kita perhatikan di sana transaksi 26,56% atau 4, untuk pendapatan perpajakan ya, pajakan nanti bisa didetailkan oleh rekan-rekan dari pajak, ada tumbuh sekitar 16,83%, kemudian pendapatan negara bukan pajak 5,80. Nah, kemudian kalau kita perhatikan terkait dengan belanja APBN gitu ya, belanja APBN sampai dengan realisasi untuk bulan sampai dengan April itu belanja negara 8,5 triliun, 9,26 triliun, realisasi 34%,
di sana tumbuh dari tahun sebelumnya 7,07%. Kemudian untuk belanja pemerintah pusat realisasi sampai dengan bulan April 2,9 triliun, yang di sana realisasinya 28,86%, ada pertumbuhan 42,36% dari bulan April tahun sebelumnya. Gitu. Juga dengan TKD mengalami penurunan gitu ya, 4,38% gitu. Nah kemudian ada defisit APBN di sana 4,7 triliun. Gitu. Next slide berikutnya. Nah kemudian kalau kita perhatikan lebih detail lagi terkait dengan kinerja pendapatan dan belanja negara untuk di Kalimantan Barat. Untuk kinerja pajak ya, seperti tadi nanti ini bisa rekan pajak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Penerimaan pajak secara kumulatif ya tumbuh 17,71%, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 18,13%. Nah kemudian pertumbuhan ini didukung oleh sektor administrasi pemerintahan sebesar 43,73% dengan kontribusi sebesar terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor pembangunan besar, perdagangan besar dan ekonomi sebesar 26,45%. Nah kemudian kalau kita lihat untuk di kinerja biaya dan cukai, ini komoditas biaya masuk ya, komoditas biaya masuk ada di caustic soda 44% dan seterusnya nanti bisa kita lihat di slide ini. Hingga April 2026 biaya cukai tumbuh sebesar 5,82% dari Z-on-Z. Kemudian pertumbuhan pos biaya masuk didominasi oleh impor komoditas caustic ya, caustic soda yang digunakan untuk mengolah alumina. Secara kumulatif, biaya keluar mengalami kontraksi sebesar 10% akibat tidak adanya ekspor CPO. Ekspor baru dilaksanakan untuk produk turunan CPO. Nah, kemudian terkait dengan pelabuhan Sintage ya, menjadi pelabuhan dengan realisasi cukai terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian terkait dengan pendapatan negara, kinerja penerimaan negara bukan pajak juga mengalami tumbuh ya 20%, 20,47% seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rekan wartawan yang berbahagia, untuk kinerja belanja berjenis belanja gitu, untuk Kementerian Pertahanan masih menempati peringkat pertama berbesar ya 528,3 miliar, kemudian kepolisian 3,327 miliar, kemudian Kementerian Agama 283 miliar. Kemudian di berikutnya di belanja barang didominasi di terbesar adalah di Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian di kepolisian 122 miliar, kemudian di Kemenristek 63 miliar. Nah, kemudian terkait dengan belanja modal atau 53, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum 341,77 miliar, kemudian Kementerian Pertahanan 11,47 miliar. Nah, realisasi belanja barang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk operasi dan pemeliharaan prasarana bidang konektivitas darat, yaitu jalan, yang realisasinya sampai dengan bulan April sebesar 194,40 miliar. Nah, kemudian terkait dengan realisasi belanja modal juga didominasi di Kementerian Pekerjaan Umum untuk prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah sebesar 122,90 miliar, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat
Bapak Ibu terkait dengan belanja berfungsi, ini yang terbesar di pelayanan umum ya. Realisasinya 6,339 miliar. Gitu. Kemudian terkait dengan pertumbuhan daripada belanja secara fungsi, yaitu di perumahan dan fasilitas umum, melebihi dari 3.000%, seperti itu. Baik, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu terkait dengan realisasi TKD, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam urutan pertama secara nominal maupun secara persentase dapat tersalurkan realisasi masing-masing 979,01 miliar dan atau 39,72% dari pagu TKD, seperti itu. Dan kalau kita lihat secara nominal pengeluaran itu di Kalimantan Barat itu besar, kemudian di provinsi ini ya, kemudian di Kalimantan Ketapang dan juga di Sintang. Secara presentasi salur masih ke Kalimantan Barat provinsi, kemudian Kota Singkawang, dan kemudian Kabupaten Sambas. Baik, berikutnya next slide. Nah ini lebih detail lagi terkait dengan penyaluran TKD di Provinsi Kalimantan Barat gitu ya. Dapat kita lihat secara datanya itu untuk sampai saat ini itu memang belum ada penyaluran secara fisik karena memang belum ada ada ini ya, ada jumlahnya, baru berproses ini ya, proses. Berikutnya untuk APBD Kalimantan Barat yang menghasilkan silpa sebesar 1,17 triliun. Nah di sini pendapatan daerah sebesar 5,497,76 miliar, realisasi 22%, dan di sana ada pertumbuhan 13,95% dari target pendapatan daerah sebesar 24,6 triliun. Nah kemudian ketika kita melihat belanja untuk PAD dari rincian belanja pendapatan daerah ya, itu cukup bagus ya, tumbuh dari tahun yang lalu yaitu 80,76%, transaksi sebesar 1,5 triliun dari yang ditargetkan 6 triliun itu. Untuk dana transfer transaksi sebesar 3,950 triliun atau 21%. Nah terkait dengan belanja daerah dapat kita lihat secara total belanja daerah transaksi sebesar 4,3 triliun atau 16% dari pagu yang dianggarkan sebesar 25 triliun. Nah di sana kalau kita lihat tumbuh sebesar 27,3%. Nah di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu dengan rekan wartawan, dominasinya masih dominasi belanja operasional, gitu, belanja operasi, yaitu sebesar 3,9 triliun atau tumbuh 33%. Kita tahu belanja operasi di sana adalah belanja untuk operasi, belanja biaya dan seterusnya, seperti itu. Nah untuk belanja modal untuk di APBD Kalimantan Barat itu transaksi masih sedikit ya, 78,09% atau 3,20 ya, 78 triliun 78 miliar atau rasio 3,20% ya, jadi sangat sedikit gitu ya, walaupun di sana bisa dikatakan tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar 19,26% seperti itu. Nah tentunya ini menjadi sebuah PR juga gitu untuk bisa mendorong realisasi gitu ya, untuk di triwulan 2 ini gitu. Baik, berikutnya next slide. Nah kemudian kalau kita lagi kinerja pendapatan dan belanja daerah Bapak Ibu sekalian dengan wartawan, untuk realisasi pendapatan asli daerah
sampai dengan April 2026 transaksi sebesar 1.534 miliar atau tumbuh sebesar 80,76%. Di sana kalau kita detailkan di pajak daerah mengalami tumbuh signifikan 113%, kemudian retribusi daerah 137,43%, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan belanja daerah lebih detail lagi, transaksi 3.913 miliar atau tumbuh sebesar 33,8% dari tahun sebelumnya. Ini transaksinya 20,7% dari yang dianggarkan sampai dengan 30 April gitu. Nah, kalau kita lihat di komponen pajak daerah gitu ya, yang terlihat di layar ini, dari komponen pajak daerah itu PBBKB 330%, kemudian BPJT, kemudian BPNKB dan seterusnya gitu, dan bermotor gitu. Ini cukup menjadi dominan terkait dengan pendapatan asli daerah. Kemudian komponen retribusi daerah ada jasa umum, ada perizinan tertentu, kemudian jasa usaha, lihat usaha yang udah nampak di Kalimantan Barat gitu. Nah, kemudian tiga terbesar realisasi lainnya pendapatan asli daerah yang sah, yaitu ada pendapatan PLUD sebesar 28,50%, kemudian pendapatan jasa biro 5,25%, kemudian layanan terkait dengan atas sanksi administrasi dan sebagainya 4,73 miliar, seperti itu. Berikutnya, nah kemudian ini lebih detail terkait dengan belanja daerah, jadi masih didominasi oleh belanja operasi gitu ya, sebesar 20,2% gitu, belanja modal 3,2% dan juga belanja tak terduga 4,2% gitu. Berikutnya, next slide. Nah ini di kesempatan yang berbaik ini kami juga menyampaikan terkait dengan progres terkait dengan PSN, program strategi nasional untuk SPBG, makan bergizi gratis, penerima manfaat sampai dengan April sebesar 1.080.054 penerima manfaat gitu, dengan petugas SPBG 18.330 orang. Ini cukup signifikan, dengan target jumlah SPBG di Kalimantan Barat sebanyak 586 SPBG, Bapak Ibu. Jadi masih 81% dari target gitu ya, dengan target penerima masih 1.250.037 orang, seperti itu. Jadi masih juga sekitar 81% dari yang ditargetkan gitu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan PSN, next slide. Nah, ini terkait dengan perkembangan jumlah rakyat dapat kami sampaikan untuk realisasi dari jumlah rakyat sebesar 1,3 miliar gitu ya. Untuk total ada di Kota Pontianak, Kota Kabupaten Ketapang, dan Sambas. Jumlah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak. Rinciannya jumlah siswa ada 21 SD, SMP, kemudian SMA ada 20 dan 38 siswa. Kemudian ada sebelah rakyat terintegrasi di Kabupaten Ketapang juga demikian, ada 21 siswa, SMA 49 siswa gitu. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan PSN untuk jumlah rakyat maupun untuk makan bergizi gratis gitu. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk berikutnya pendetailan dari masing-masing pendapatan mungkin dari rekan-rekan Komisi 1. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dan materi dari Bapak Prianto dari Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Barat. Di salah satu yang disampaikan adalah pertumbuhan Kalimantan Barat di atas nasional, begitu Pak ya? Yeah. Itu juga sudah disampaikan mulai dari awal, termasuk kinerja APBD, sampai terakhir tadi ada progres
makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Baik, terima kasih Bapak Trianto. Baik, bagi Bapak Ibu, para hadirin yang berasal dari insan media, wartawan, mohon kiranya nanti kalau ada pertanyaan dapat dicatat terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk ke pemateri berikutnya saja Bapak Ibu. Kami mengundang untuk berikutnya, mohon izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Dedi Rahmanata. Mohon kiranya untuk dapat menyampaikan materi pada sesi yang kedua ini, Bapak Dedi. Pada Bapak Dedi, waktu dan layar kami silakan. Baik, makasih Pak Andi. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, Alhamdulillah. Oke, makasih. Karena dari tadi saya bermasalah sama laptopnya. Oke, makasih. Kemudian ini penyampaian kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apa yang sudah disampaikan Pak Trianto tadi, akan kami sampaikan detailnya gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk realisasi penerimaan sampai dengan 30 April 2026 ini, untuk bea masuk sudah mencapai 90,51%, dengan pertumbuhan year on year-nya 57,88%, kemudian bea keluar 55,40%, menurun ya dibandingkan tahun lalu, sebesar 9,99%. Kemudian cukainya sendiri sudah mencapai 33,40% atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 42,81%, atau jadi keseluruhan capaian 50,19% atau meningkat 5,82% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk trajektori target untuk bulan April 2026 ini sudah mencapai 27,30%. Dengan realisasi tadi sudah sama, sampaikan juga 50,19%, dengan total jumlah penerimaan dalam rupiah sebesar 268,6 miliar. Namun masih terdapat defisit ya, sampai dengan akhir tahun sebesar 266,6 miliar. Kemudian bisa dilanjut. Ini realisasi penerimaan dari tiap-tiap KBBBC yang sudah kami rangkum tadi di depan. Mungkin akan kami sampaikan mungkin capaiannya saja ya, tiap-tiap KPBBC. Untuk Pontianak, total targetnya sudah sebesar 326,721 miliar, atau realisasinya sebesar berapa nih? 214% ya. 214. Oh bukan, targetnya sebesar 326,721 miliar, namun realisasinya baru mencapai 214,01 miliar atau 65,5%. Kemudian untuk Antikong dengan target 97 juta ya, namun realisasinya melebihi dari target sebesar 238,8 juta atau dengan persentase 246,17%. Kemudian Sintete dengan target 156,46 miliar sudah tercapai sebesar 45,694 miliar atau masih di sebesar 29,20%. Kemudian untuk kantor Ketapang dengan target 51,86 miliar baru tercapai sebesar 7 miliar,68 atau sebesar 14,81%. Kemudian untuk Jagoe Babang memang tidak ada target, tapi ada realisasi sebesar 3,1 juta. Kemudian untuk Nangga Badau sebesar target 31,9,
namun realisasinya lebih besar yaitu 961,7 juta ya, maaf 31 tadi targetnya 31,9 juta, kemudian realisasi sebesar 961,7 juta atau sebesar 3.010,49%. Kenapa dari 3 ini kantor Entikong, Jagawi Babang, dan Anggabado memang tidak ada target karena memang sebenarnya tidak ada target karena memang hanya kantor sebagai pelintas batas gitu ya, karena di perbatasan dengan Malaysia. Namun dari perbatasan tersebut kita bisa juga mendapatkan penerimaan dari pelintas batas tersebut. Dan dilanjutkan. Untuk penerimaan biaya masuk, nah penerimaan biaya masuk sendiri kita detilkan di sini. Jadi penerimaan sampai dengan bulan April sebesar 37,8 miliar atau sudah mencapai 90,51% dari target biaya masuk di tahun 2026. Kemudian di bulan April ini penerimaan biaya masuk sebesar 9 miliar tumbuh 132,81 dibanding dengan tahun 2025. Secara kumulatif sampai dengan April 2026, biaya masuk tumbuh positif sebesar 57,88%. Kemudian untuk penerimaan biaya masuk sampai dengan April didominasi oleh komoditas caustic soda sebagai terbesar ya, sebesar 44,4%, dan selebihnya importasi komoditas rutin. Kemudian masih terdapat defisit penerimaan biaya masuk sampai dengan akhir tahun 2026 ya mencapai 4 miliar dari target biaya masuk 2026 yaitu 41,8 miliar. Dan dilanjut. Nah, ini komoditas biaya masuk yang terbesar yaitu tadi didominasi oleh caustic soda, kemudian kedua oleh prefabricated building yang dimasukkan oleh di kantor Ketapang ya oleh PT Kalimantan Alumina Nusantara dan juga PT Kayong ralat ya yang di Ketapang PT Kayong Power Nusantara, kemudian yang di Sanggau PT Kalimantan Alumina Nusantara. Oke. Kemudian ada welded pipe. Kemudian untuk urutan ketiga sebesar 11,8%. Kemudian ada yang keempat generator sebesar 7,3%. Yang kelima pupuk kisirit sebesar 4,0%. Kemudian untuk top komoditas nilai divisa, yang pertama didominasi oleh listrik sebesar 14,9%. Kemudian ada automotive diesel fuel sebesar 12%. Kemudian yang ketiga ada kapal tongkang sebesar 10,2%. Kemudian 4, barang modal PT KPN sebesar 9,6%. Kemudian caustic soda menempati urutan kelima sebesar 7,6%. Kemudian keenam metanol sebesar 5,8%. Kemudian ketujuh barang modal PT BAP sebesar 4,9%. Kemudian ada kedelapan pupuk polas sebesar 4,7%. Kemudian 9 kapal tugboat sebesar 4,5%. Dan terakhir 10 crawler crane sebesar 3,0%. Next, dilanjut. Untuk penerimaan biaya keluar ya. Penerimaan biaya keluar sampai dengan April sebesar 166,2 miliar atau mencapai sebesar 55,40% dari target biaya keluar tahun 2026. Kemudian untuk penerimaan biaya keluar tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar 26,268% untuk di bulan April ini. Kemudian secara akumulatif per April sampai dengan April penerimaan biaya keluar turun 10%. Imbas dari tidak adanya realisasi ekspor komoditas turunan CPO ya. Turunan CPO-nya sendiri memang bukan. Maksud kami
ekspor komoditas CPO. Kemudian belum ada eksportasi komoditas CPO sampai dengan April 2026. Kemudian volume ekspor produk turunan CPO tumbuh 139,6% atau sebesar 210,8 ribu ton gitu ya. Kemudian defisit penerimaan biaya keluar mencapai 133,8 miliar dari target biaya keluar tahun 2026 sebesar 299,99 miliar. Kemudian lanjut. Nah ini top komoditas untuk bea keluar. Untuk urutan pertama didominasi oleh produk turunan CPO ya, sebesar 84,4%. Kemudian untuk kedua palm kernel shell sebesar 9,8%. Untuk yang ketiga palm kernel expeller sebesar 5,8%. Ini sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk top komoditas nilai devisa ekspor, mungkin dibacakan tiga besarnya aja ya. Untuk pertama, smelter grade alumina sebesar 51,7%. Kemudian untuk produk turunan CPO dan CPO-nya ya kalau tidak salah, 33,0%. Kemudian untuk ketiga, crude glycerin sebesar 4,5%. Kemudian dilanjut. Untuk penerimaan cukai sendiri, realisasi cukai akumulatif sampai dengan April meningkat dari 42,81% year on year-nya dengan target sudah mencapai 33,4% di bulan April ini atau sebesar 64,6 miliar. Kemudian cukai April tumbuh sebesar 100,29% dibandingkan tahun 2025. Secara akumulatif, cukai tumbuh 42,81, sudah disampaikan di sebelumnya. Kemudian defisit penerimaan cukai mencapai 128,8 miliar dari target cukai di tahun 2026 sebesar 193,4 miliar. Lanjut. Demikian yang bisa disampaikan dari kami, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbakbar. Kita kembalikan ke Pak Andi sebagai moderator. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi Rahmanata dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat atas paparan yang disampaikan. Pendetailan kinerja APBN dari sisi kepabeanan dan cukai. Nanti dijelaskan juga tentang top komoditas yang ada di Kalimantan Barat begitu ya. Baik Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada yang mulai bertanya Bapak Ibu, tapi mohon izin kita tidak akan bahas dulu karena kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu dari sektor pajak Bapak Ibu. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Khairuddin atau kita suka sapa dengan Gus Choi dari bidang data dan pengawasan hutan berpotensi perpajakan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Pada Bapak Ahmad Khairuddin atau Gus Choi, kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Andi. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta seluruh hadirin yang hari ini hadir dalam konferensi pers pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan memaparkan kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat untuk periode sampai dengan 30 April 2026. Ya. Lanjut. Nah, yang pertama kami akan sampaikan terkait dengan kinerja penerimaan pajak bruto dan neto per jenis pajak sampai dengan 30 April 2026. Secara neto, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai dengan bulan April ini kami bisa mengkolek penerimaan pajak sebesar 3,7 triliun. Ya,
3,7 triliun dari target sebesar 15,2 triliun. Artinya 3,7 triliun ini adalah sebesar 24,53% dari target sampai dengan akhir tahun. Nah, ini angka capaian 24,5% ini merupakan capaian yang masih sangat menantang ya buat kami, karena kalau dianggap ini adalah capaian 4 bulan, kalau kita setahunkan maka sampai dengan akhir tahun nanti ini kalau dengan asumsi yang sama, maka capaiannya baru 11,253 dari 15,29, artinya hanya tercapai 73,6. Dan ini membutuhkan extra effort, kerjasama, perhatian, komitmen ya dari seluruh pihak, tidak hanya di kami sebagai pelaku utama, tapi juga dari rekan-rekan Kemenq 1 dan juga rekan-rekan wartawan selaku stakeholder dari kami ya. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi kita bersama lewat adanya konferensi pers dan ALKO ini, target ini bisa kita amankan bersama. Nah, target ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun 2025, sebenarnya target kita ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi ya. Tahun lalu target kita itu adalah 11,2, tahun ini targetnya naik menjadi 15,2. Yang artinya ada growth target sebesar 36,3%. Ya, ini sebuah tantangan yang luar biasa menantang gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Barat ya. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ini tadi disampaikan oleh Pak Tri dari Perben kan 6,14 ya. Kalau kita tambahkan dengan inflasi 2,5 ya, totalnya adalah 8,64%. Nah, kalau dilihat atau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Barat, sebenarnya growth kami itu sangat bagus karena sampai dengan hari ini growth neto kami ada di angka 21,34%, ya 21,34% dari tahun lalu. Sementara growth pertumbuhan ekonomi Kalbar itu hanya 8,64. Nah, artinya growth dari penerimaan pajak ini jauh lebih bagus daripada growth pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan bahwasanya dari seluruh jenis pajak ya ini hampir semuanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan gitu ya. Itu di kolom growth itu Bapak Ibu bisa saksikan bahwa pajak penghasilan kita itu tumbuh 25,92% dari tahun lalu. Sementara PPN dan PPNBM itu tumbuh 33,13 dan PBB ini menunjukkan growth yang paling tinggi sebesar 324%. Ada satu pajak lainnya yang dia mengalami growth negatif, ini adalah salah satunya jenis pajak yang mengalami negatif. Ini adalah bersumber dari adanya deposit pajak yang tahun lalu sudah didepositkan oleh wajib pajak, tahun ini kemudian dipakai sehingga dia mengalami penurunan. Nah, angka penurunan ini dia akan bisa menjadi positif lagi ketika wajib pajak nanti menyampaikan deposit untuk tahun 2026. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran penerimaan pajak neto untuk per wilayah kerja kami ya. Ada 7 KPP sampai dengan 30 April. Untuk capaian target, ya dilihat dari capaian target, itu tertinggi ada di KPP Pratama Ketapang. KPP Pratama Ketapang sampai dengan bulan ini, April ya, sudah mencapai sebesar 28,29%. Ini di atas capaian rata-rata Kanwil kami. Ya. Dengan angka capaian sebesar 558 miliar. Sementara targetnya KPP Ketapang adalah 1,9 triliun. Ya, mudah-mudahan ini sampai dengan akhir tahun nanti KPP Ketapang bisa konsisten sehingga target 1,9 triliun ini bisa diamankan oleh KPP Pratama Ketapang. Kemudian kalau dilihat dari growth, ya dari growth yang memberikan growth paling tinggi itu justru ada di KPP Pratama Kuburaya. Growth-nya dari tahun lalu itu sebesar 40,29.
Yang tadi Ketapang dia growth-nya hanya 33 ya. Kuburaya growth-nya itu 40,29% dengan jumlah penerimaan itu sebesar 482 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, growth ini adalah gambaran yang paling baik manakala kita ingin mengukur parameter fiskal ya. Karena growth ini juga menunjukkan adanya ability to pay dari wajib pajak yang ada di KPP Kuburaya khususnya. Kemudian kita lihat dari rupiah yang terkumpul. KPP yang memberikan nilai capaian rupiah terbesar itu adalah KPP pertama Pontianak Timur sebesar 1,061 T ya. Meskipun growth-nya Pontianak Timur ini hanya 29 tetapi capaian rupiahnya dia paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Ya karena memang targetnya juga paling tinggi. Sebagaimana kita ketahui KPP Pontianak Timur ini dia membawahi wilayah yang hybrid ya. Di sana ada keperkebunan, sektor sawit, kemudian ada perdagangan. Nah, ini paling kompleks nih, makanya targetnya juga paling besar. Nah, hampir semua KPP dari 7 ini mengalami peningkatan growth ya, kecuali KPP Sintang justru pertumbuhannya negatif ya, 25,4. Ya, ini adalah salah satunya timbul dari adanya hasil putusan pengadilan pajak yang mengharuskan KPP Sintang untuk mengembalikan restitusi pajak. Ini adalah tantangan juga untuk KPP Sintang supaya bisa mengamankan targetnya. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, uang yang kembali ke masyarakat ini juga sebuah kesempatan, ya, sebuah kesempatan untuk menggerakkan sektor ekonomi real, gitu ya. Karena ada pertambahan jumlah uang yang beredar di KPP Sintang. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran penerimaan pajak ya sampai dengan bulan April yang terus melanjutkan tren pertumbuhan positif ya, baik bruto maupun netonya. Dari PPh Badan, kemudian PPN dan PBB itu mengalami pertumbuhan semua kecuali PP orang pribadi. Ya, baik bruto dan neto mengalami kontraksi yang tidak terlalu besar sebenarnya, dan ini juga timbul dari adanya restitusi yang diberikan kepada wajib pajak. Sama dengan tadi yang saya sampaikan, adanya restitusi kembali ke masyarakat ini juga menunjukkan adanya potensi pergerakan sektor ekonomi real, di mana jumlah uang yang beredar bertambah di masyarakat sehingga potensinya bisa menggerakkan sektor ekonomi real lebih kencang ya. Lanjut. Slide berikutnya adalah kontribusi jenis pajak utama, Bapak Ibu sekalian. Kontribusi yang paling tinggi itu ada di sektor PPN dalam negeri. Ya, itu dia memberikan angka kontribusi sebesar 1,6 triliun atau 57,24% dari seluruh capaian pajak. Nah, ini memang sebuah gambaran juga bahwa sektor real di Kalimantan Barat ini memang sedang bergerak ke arah yang positif gitu ya. Ini juga terlihat dari angka kontribusi yang paling kecil itu disumbang dari PPh 22 impor. Artinya kita bisa membaca bahwa impor Kalimantan Barat ini mengalami penurunan. Ya. Mudah-mudahan penurunan ini tidak juga dilanjutkan dengan penurunan sektor industri gitu ya, karena faktanya nanti kita lihat di sektor industri juga mengalami kenaikan. Jadi mudah-mudahan penurunan impor ini disubstitusi dengan produk-produk penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Kemudian saya sampaikan juga terkait dengan penerimaan atau kontribusi dari PPh orang pribadi dan PPh Badan. PPh orang pribadi memberikan kontribusi sebesar 83,13 miliar atau hanya berjumlah 2,17%
dari penerimaan pajak sampai dengan bulan April. Ini sebuah gambaran yang menurut kami menunjukkan adanya tantangan bahwa sektor orang pribadi ini harusnya bisa lebih ditingkatkan gitu ya, karena dari jumlah penduduk Kalimantan Barat sebesar 5,8 juta, itu baru 22.000 wajib pajak yang melakukan pembayaran. Sehingga kontribusinya kecil sekali, ya, hanya 2,17% dari target. Sementara untuk PH Badan atau perusahaan, itu dia sudah memberikan kontribusi sebesar 18,3%, ya, atau rupiahnya 582 miliar. Padahal jumlah PPh Badan di Kalimantan Barat ini hanya 8,400 ya, badan hukum yang melakukan pembayaran. Nah, ini juga menunjukkan gambaran kepada kita bahwa masih banyak barangkali sektor-sektor baik orang pribadi maupun badan yang bisa kita tingkatkan bersama untuk penggalian potensi penerimaan pajaknya. Lanjut. Slide berikutnya, ini adalah gambaran proyeksi penerimaan dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Bapak Ibu sekalian, bisa kami laporkan antara proyeksi dengan realisasi, alhamdulillah ya, kita selalu melebihi proyeksinya ya. Di bulan Januari kita proyeksikan 590, realisasinya 7746 dan seterusnya naik terus sampai dengan bulan April dari proyeksi 1,62 triliun kita bisa mengkolek sebesar 1,334 triliun atau capaiannya adalah 120% dari proyeksi ya. Dan mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya seiring dengan kenaikan harga sawit ya, mudah-mudahan ini juga proyeksi penerimaan pajaknya juga bisa terus meningkat. Ya. Lanjut. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Di slide ini kita akan tunjukkan pertumbuhan penerimaan neto sektor utama. Ya. Di Kanwil Kalimantan Barat ada 5 sektor utama yang dominan gitu ya. Yang pertama adalah perdagangan besar dan eceran, pertanian dan kehutanan, kemudian industri pengolahan, administrasi pemerintahan, dan transportasi pergudangan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa turunnya impor, ya, PPh 22 impor yang tadi memberikan kontribusi yang kecil tadi, ternyata memang tidak berkorelasi dengan industri pengolahan. Kenapa? Impornya turun, tetapi industri pengolahan justru mengalami pertumbuhan. Ya, nah ini sebuah indikasi ya, mudah-mudahan dengan turunnya impor, maka produksi substitusi itu bisa dari dalam negeri khususnya ya, atau dari provinsi Kalimantan sendiri bisa mengalami peningkatan gitu ya untuk sektor industrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sektor dominan ini yang 5 sektor tadi memberikan kontribusi yang sangat besar dari target penerimaan kami, yaitu kontribusinya adalah 84,62%. Ya, atau rupiahnya adalah 3,1 T. Dan ini juga mengalami pertumbuhan, ya, semua sektor mengalami pertumbuhan sebesar 25,38% pertumbuhannya sektor utama. Ini juga bagus ya Bapak Ibu sekalian, karena semua sektor menunjukkan adanya pertumbuhan ya. Kemudian secara rupiah yang tumbuh paling besar ya, itu adalah di perdagangan besar dan eceran. Nah, ini adalah perdagangan dari sektor sawit dan turunannya, Bapak Ibu sekalian. Rupiahnya paling besar gitu ya, angkanya adalah 999 miliar, hampir 1 triliun sendiri dari perdagangan besar dan eceran. Kalau dari rupiah yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan eceran, untuk untuk growth ya, untuk growth-nya yang paling besar itu justru dari administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan memberikan growth
sebesar 43,73% dari tahun lalu, meskipun rupiahnya hanya 373,82. Ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat barangkali ya, di awal-awal tahun ini langsung gaspol untuk APBN-nya. Ya, mudah-mudahan juga bisa lebih konsisten sehingga nanti penerimaan pajak dari aksi perintah ini juga konsisten untuk mengalami peningkatan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan dan kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat sampai dengan bulan April 2026. Kami kembalikan ke Mas Andi sebagai moderator. Monggo Mas Andi. Ya, terima kasih atas paparan yang disampaikan Gus Choi dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pendetalan dari sektor penerimaan pajak dijelaskan ada perlu ekstra effort begitu Pak ya. Semoga ini mumpung ini hari Arafah ini Pak, kita banyak berdoa ini untuk BC dan juga untuk pajak juga tadi. Semoga di periode-periode berikutnya di tahun ini baik penerimaan bea cukai maupun pajak bisa tercapai semuanya gitu Pak ya. Tentunya dengan sinergi kita semua termasuk yang hadir di sini Bapak Ibu semua ya. Baik, itu baru 3 paparan sektor perbendaharaan, kemudian bea cukai dan pajak. Ditahan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaannya, bisa dicatat-catat dulu. Kita akan masuk ke sektor yang berikutnya, sesi yang keempat ya. Telah hadir bersama kita juga Bapak Samba Dewangga dari Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat. Samba, untuk paparannya waktu dan layar kami silakan. Mohon izin Pak, suaranya masih belum dengar. Sudah terdengar? Ya, sudah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan Kementerian Keuangan 1 Kalimantan Barat, serta rekan-rekan awak media yang hadir pada kesempatan hari ini. Perkenankan kami menyampaikan perkembangan kinerja dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat sampai dengan 30 April 2026, khususnya terkait pengelolaan kekayaan negara, lelang piutang negara, serta perkembangan nilai barang milik negara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Next, Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara umum kinerja PNBP DJKN Kalimantan Barat hingga April 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik, Ibu. Total realisasi PNBP dari kekayaan negara dan lelang mencapai 12,3 miliar atau sebesar 164% dari target hingga April 2026. Meskipun secara year on year ada penurunan sekitar 24% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Nah, capaian ini tetap menunjukkan produktivitas pengelolaan aset negara yang solid. Kontributor terbesar penerimaan khususnya dari kekayaan negara dan lelang berasal dari barang milik negara dan kekayaan negara lainnya dengan nilai sekitar 6,5 miliar atau 53% dari total PNBP di DJKN, disusul kekayaan negara lainnya sebesar 3,2 miliar atau 26% dari PNBP hingga April dari DJKN Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset negara masih menjadi tulang punggung penerimaan DJKN di Kalimantan Barat. Dari sisi unit kerja, kontribusi terbesar berasal dari KPKNL Pontianak. Seperti yang Bapak tahu, Bapak Ibu sekalian ketahui ya, di DJKN Kalimantan Barat ini ada 2 kantor vertikal, 2 kantor operasional, yaitu di KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Nah, kontribusi terbesar dari KPKNL Pontianak sebesar 7,73 miliar, sedangkan untuk KPKNL Singkawang sebesar 1,98 miliar.
Nah, capaian ini didukung oleh tingginya produktivitas pemanfaatan dan pemindah tanganan BMN. Lanjut, Mbak. Di slide ini kami ingin menunjukkan bahwa hingga April ini kami sudah merealisasikan sebesar 12,33 miliar dari target tahun 2026 sebesar 40,1 miliar. Capaian ini menunjukkan kami sedang ada di track yang masih on track gitu ya Bapak Ibu. Harapannya di akhir tahun nanti target 40,1 miliar ini akan tercapai. Bahkan mungkin kalau misalnya kita kalikan 12 kali 4 sepertinya lebih dari 100% dari target. Mudah-mudahan hingga akhir tahun nanti akan tercapai. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau di atas tadi kami sampaikan PNBP di TJKN Kalimantan Barat itu terdiri dari pengelolaan aset, baik itu BMN dan KNL, piutang negara dan lelang. Nah, pada saat kali ini kami akan membreakdown sedikit, memaparkan sedikit terkait PNBP dari pengelolaan aset, pengelolaan barang milik negara, dan kekayaan negara lainnya. Khusus untuk PNBP pengelolaan aset ini, realisasi hingga April 2026 mencapai 9,7 miliar atau 164% dari target periode berjalan. Nah, pemanfaatan BMN menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 55% atau 5,31 miliar, diikuti oleh pemindah tanganan aset-aset kekayaan negara lainnya sebesar 3,2 miliar atau 33%, dan pemindah tanganan BMN sebesar 1,19 miliar atau 12%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan yang besar ya, pemanfaatan yang menjadi porsi terbesar dari realisasi PNBP, BMN, dan KNL ini menunjukkan bahwa cukup banyak aset-aset negara gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi pemerintahan saja, tapi juga dapat dikelola secara produktif untuk memberikan kontribusi nyata kepada negara dan mendukung pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, ataupun kementerian atau lembaga di Kalimantan Barat ini dengan kontribusi PNBP pengelolaan aset yang tertinggi hingga April 2026 adalah Kejaksaan RI dengan nilai sekitar 2,8 miliar yang dipengaruhi oleh tingginya penerimaan dan penjualan barang sitaan dan rampasan negara. Lalu diikuti oleh Kementerian Kesehatan sebesar 1,5 miliar, lalu ada PNBP Kemendikti, Saintek sebesar 1,1 miliar, ada PNBP dari Kementerian Keuangan 1 miliar, dan dari Kementerian PU. Nah, lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya pada sektor pengurusan piutang negara. Realisasi PNBP di pengurusan piutang negara hingga April 2026 ini kalau di yang sebelumnya miliar, kalau pengurusan piutang negara ini kami nggak terlalu tinggi karena memang tugas kami adalah piutang-piutang negara ini agar balik ke negara. Nah, piutang negara yang balik ke negara itu nggak dianggap sebagai PNBP karena memang ya harusnya itu jadi aset, itu aset negara ya. Nah, kami untuk PNBP piutang negara cukup kecil karena memang biaya administrasi untuk pengurusan ini itu hanya 0,01% dari outstanding piutangnya. Nah, PNBP dari piutang negara ini hingga April 2026 tercatat sebesar 15,1 juta atau mencapai 402% dari target hingga April. Angka ini tumbuh 208% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Memang dari sisi piutang negara, outstanding piutang negara itu memang seharusnya dari tahun ke tahun itu semakin menurun, Bapak Ibu. Jadi harapannya outstandingnya semakin turun sehingga dari kualitas laporan keuangan juga semakin bagus ya, menunjukkan kualitas yang bagus karena piutang tidak tertagihnya itu semakin mengecil. Nah, kontribusi terbesar berasal dari Kementerian Keuangan sebesar 7,3 juta atau sekitar 45% dari total penerimaan terkait piutang negara regional Kalimantan Barat. Lanjut, Mbak.
Nah, sementara itu pada sektor lelang, realisasi PNBP lelang hingga April 2026 mencapai 2,6 miliar atau sebesar 162% dari target hingga April. Nah, walaupun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 18%, ada penurunan 18% dibandingkan April tahun 2025 kemarin. Hal ini karena salah satunya dipengaruhi oleh perubahan perlakuan pencatatan PNBP lelang pegadaian. Jadi kalau tahun-tahun kemarin itu ada subkomponen di lelang ini, yang salah satunya adalah pegadaian, itu menjadi target, ya, target di Kanwil dan KPKNL. Nah, mulai tahun 2026 ini pencatatannya ditarik ke kantor pusat, sehingga dari targetnya itu mengalami penurunan termasuk juga realisasinya. Jadi meskipun ada ini merupakan salah satu alasan kenapa ada penurunan yang cukup signifikan nih, dari target tahun lalu 4,7 miliar sampai dengan bulan April. Di April 2026 ini targetnya turun jauh menjadi 1,6 miliar. Termasuk juga realisasinya ya. Pasti akan ada penurunan karena ada satu subkomponen yang pencatatannya ini ditarik di kantor pusat. Jadi meskipun ada penurunan target, penurunan adanya subkomponen yang tidak dicatat, tapi secara umum dari target 1,6 kita mencapai 162%. Enggak beda jauh dibandingkan capaian atau realisasi hingga April tahun 2025 kemarin. Kinerja lelang tetap menunjukkan tren positif, ya, terutama didukung oleh konsistensi pelaksanaan lelang sukarela atau lelang dari swasta, ya, dari pihak Balai Lelang, Pejabat Lelang Kelas 2, dan adanya penguatan kerjasama kami dengan Balai Lelang. Kalau dari sisi kantor operasional kami, realisasi terbesar juga masih berasal dari KPKN Pontianak dengan kontribusi sekitar 41% terhadap total PNBP regional Kalimantan Barat. Lanjut, Mbak. Nah, mungkin ini slide terakhir kami, Bapak Ibu. Selain penerimaan negara, sebenarnya salah satu tugas utama kami itu lebih ke pengelolaan atau governance dari pengelolaan aset negara yang akuntabel dan produktif. Nah, dapat kami sampaikan hingga April 2026 total nilai barang milik negara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat itu mencapai 96,5 triliun atau sekitar 1,4% dari total nilai barang milik negara nasional. Barang milik negara ini merupakan aset-aset atau barang-barang yang dibeli dari APBN. Jadi ini di luar barang milik daerah atau barang yang dibelanjakan dari APBD. Jadi kalau dari total satu nasional ini ada sekitar 7.000 triliun aset-aset yang dimiliki oleh negara, yang dari APBN ataupun dari perolehan lain yang sah. Di Kalimantan Barat ini ada sebesar 96,5 triliun atau 1,4%. Nah, komposisi terbesar di Kalimantan Barat ini berasal dari aset tanah sebesar 68,99 triliun, diikuti jalan irigasi dan jaringan sebesar 14,35 triliun, serta gedung dan bangunan sebesar 8,23 triliun. Kementerian dengan nilai BMN barang milik negara terbesar di Kalimantan Barat adalah Kementerian PU dengan nilai mencapai 28,68 triliun. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tri, kalau belanja modal yang terbesar di Kalimantan Barat adalah dari Kementerian PU. Memang kalau di Kementerian PU sendiri didominasi aset infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi jaringan. Coba lanjut, Mbak. Gitu. Oke, ya, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui capaian-capaian ini yang tadi telah kami sampaikan, kami di Kanwil Dijikan Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan kekayaan negara yang optimal, akuntabel, dan produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara, termasuk juga mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan kinerja kami di DJKN. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami kembalikan kepada Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Pak Sambari Wongga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
berkaitan dengan sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tadi disampaikan lebih banyak di optimalisasi aset ya Pak. Kemudian juga kita doakan bersama mudah-mudahan tercapai hingga akhir tahun nanti target PNBP tahun 2026 di Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 11, ini masih on the track ya Bapak Ibu. Kita sudah selesai dengan paparan yang tadi disampaikan oleh masing-masing dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bea Cukai, Pajak, dan juga DJKN. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, karena kita masuk ke sesi tanya jawab, kami persilahkan bagi Bapak Ibu, awak media, Bapak Ibu wartawan yang hendak bertanya, bisa raise hand, kemudian bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin nanti akan kami coba bacakan melalui kolom chat. Baik, kami prioritaskan dulu dari pertanyaan yang masuk dari secara lisan, Bapak Ibu. Apakah ada yang hendak bertanya, Bapak Ibu sekalian? Baik, belum ada ya. Mohon izin, kalau demikian saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Tadi mungkin ada semacam pertanyaan yang diklarifikasi ya Bapak Ibu ya. Ada di kolom chat bahwa SINTT menjadi kantor pelayanan pengawasan bea cukai, realisasi penerimaan cukai terbesar di Kalimantan Barat. Kemudian pertanyaannya adalah apakah keberadaan Pelabuhan Kijing berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat? Dari Ibu Yuli, matrabisnis.id. Mohon izin, apakah Bapak Dedi bisa memberikan jawabannya dari pertanyaan ini, Bapak? Mohon izin. Baik, makasih Pak Andi. Kalau terkait pertanyaan tadi, mungkin sudah disampaikan di slide ya. Kalau pelabuhan mungkin salah. Tadi juga dijawab oleh Pak David di kolom chat ya. Sebenarnya bukan pelabuhan, jadi tidak semua kantor bea cukai itu ada pelabuhannya. Karena memang ada pelintas batas, ada pelabuhan darat juga. Jadi bukan pelabuhan laut sebenarnya. Jadi kalau cukai dari sintetis sudah disampaikan di slide. Tapi kalau untuk Kijing, nah Kijing ini memang terinfo sampai dengan sekarang tuh memang belum belum optimal ya penggunaannya, karena memang di bea cukai itu kan hanya sebagian kecil aja perannya kan di situ. Kita terkait memenuhi pungutan ini ya terkait dengan ketentuan ekspor dan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya, itu saja. Sementara untuk mengoptimalkan berarti kan ada kementerian teknis lain atau pemerintah daerah setempat yang bisa gimana caranya lah ini, karena memang sebelum-sebelumnya Pak Kanwil sebelum Pak Budi memang juga sudah membawa bagaimana terkait dengan pelabuhan Kijing ini, karena memang sampai dengan saat ini belum ada lah intinya. Memang terinfo juga pelabuhan Kijing ini kan masuk dalam PSN, nah tapi ternyata sampai dengan sekarang belum optimal penggunaannya. Memang ada tadi peranan-peranan memang bukan hanya di bea cukai. Kalau bea cukai menjadi lead itu nanti menjadi salah pula gitu kan, karena memang bea cukai itu hanya sebagian kecil aja tadi fungsinya gitu. Masih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan Pak Dedi terkait dengan pertanyaan pelabuhan Kijing. Ibu Yuri dari Matra Bisnis, apakah ada yang hendak diklarifikasi dari jawaban yang tadi telah disampaikan? Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya bila tidak ada tanggapan. Mohon izin, oke sudah ya dari Ibu Yuli, terima kasih atas jawabannya Pak Dedi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, dari Bapak atau Ibu ya, ini Bapak Hermanta RRI. Mungkin ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kita akan coba bahas satu-satu Bapak Ibu ya.
Yang pertama, sektor apa yang paling menopang penerimaan negara di Kalimantan Barat? Mungkin satu dulu. Mohon izin perkenannya yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah berkenan Pak Trianto barangkali yang tadi dari awal membreakdown kinerja APBN. Baik, Mohon izin Pak. baik. Terima kasih ya Pak Hermanta yang dari RRI atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama terkait dengan sektor apa yang paling menopang penerimaan negara di Kalbar. Sebenarnya tadi sudah kita sampaikan ya, kalau di slide nomor 4 itu sektor yang paling menopang penerimaan negara di Kalbar adalah sektor perdagangan besar ya. Perdagangan besar dengan eceran itu sebesar 26,65% itu terhadap penerimaan pajak. Jadi kalau kita bicara penerimaan kan nanti penerimaan negara itu komponen di pajak gitu ya. Nah itu kan di sektor perdagangan besar dan eceran tadi sama rekan-rekan dari pajak juga sudah didetailkan. Nah kemudian yang tidak kalah juga yang memberikan kontribusi signifikan itu di sektor administrasi penerimaan gitu, administrasi pemerintahan gitu, seperti itu. Di sana malah mencatatkan untuk sampai dengan April 2026 itu 43,73%, seperti itu. Nah kemudian ada juga yang memberikan dampak signifikan terkait dengan penerimaan negara, penopang penerimaan negara, yaitu di sektor yang berbasis komoditas dan industri pengolahan terkait dengan ekspor dan impor. Nah ini kan di sisi slide masih slide yang sama, kita ketahui di sana biaya masuk gitu ya, itu tumbuh 5,82% seperti itu. Nah ini bisa dikatakan bahwa aktivitas ekonomi dan distribusi domestik masih menjadi penopang utama ekonomi daerah gitu ya. Jadi penerimaan dari kegiatan aktivitas tadi seperti itu. Nah sementara di sektor industri maupun komoditas memberikan efek tambah gitu, terutama di komponen ekspor dan kepabeanan gitu. Mungkin nanti teman-teman dari pajak dan bea cukai mungkin bisa lebih detailkan seperti itu. Mungkin itu Mas Andi dari saya. Baik, terima kasih Pak Trianto atas jawabannya dari pertanyaan sektor yang paling menopang penerimaan negara di Kalimantan Barat. Jadi disampaikan Pak Trianto, barangkali dari rekan-rekan pajak maupun bea cukai ada yang mau menambahkan, ada yang mau ditambahkan? Mohon izin Pak Gus dulu terlebih dahulu barangkali Pak, mohon izin. Siap, Mas Andi. Makasih Pak Hermanta ya dari RRI. Betul sekali. Tadi saya sudah sampaikan dan juga sudah di-highlight lagi oleh Pak Tri dari Perben ya. Jadi sektor yang paling besar kontribusinya terhadap penerimaan negara di Kalimantan Barat ini adalah dari sektor perdagangan besar dan eceran. Ya, ini mostly kalau kita bedah lebih dalam lagi juga intinya adalah perdagangan sektor sawit dan turunannya, Bapak Ibu sekalian ya. Kontribusinya itu sampai dengan April adalah 999 miliar ya, hampir 1 triliun dengan kontribusi sebesar 26,65% dari penerimaan pajak sampai dengan bulan April. Tentunya sektor lain juga memberikan kontribusi juga ya, seperti pertanian, kehutanan, industri pengolahan itu juga berkontribusi, cuman yang paling besar adalah perdagangan besar dan eceran. Demikian tambahannya Mas Andi, terima kasih. Baik, terima kasih Gus Coy atas jawabannya. Pedagang besar dan eceran tadi ya, untuk sektor yang pertanyaan yang pertama tadi. Baik, kita mohon izin dari Pak Dedi, apakah hendak menambahkan juga tadi? Barangkali ada yang perlu ditambahkan, Pak. Terkait apa ya yang mau ditambahkan? Yang ini Pak, apa sektor yang paling menopang penerimaan negara di Kalimantan Barat? Kalau memang Tadi sudah cukup, disampaikan kita juga masuk. kan beberapa komoditasnya itu kan sudah disampaikan di slide-slide-nya. Mungkin nanti kalau memang ini tinggal dibaca aja ya. Saya rasa Ya, sudah siap, semua Pak. disampaikan karena sudah tadi devisa 10 besar, kemudian bea masuk ada 5 besar, bea keluar 5 besar, kemudian devisanya juga ada 10 besar. Nah, sudah semua. Mungkin yang perlu disampaikan tadi, mungkin saya keliwat ya. Kalau di Sintete itu memang
cukai bukan berasal dari impor, jadi impor, tapi berasal dari pabrik rokok ya, pabrik rokok yang ada di Sintete. Jadi di situ yang menyumbang rokok, menyumbang cukai dari hasil tembakau rokok itu. Itu mungkin yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas tambahan yang disampaikan. Baik Pak Hermanta, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mohon izin dari Mas Edi Pak Hermanta. Bagaimana dampak pelemahan ekonomi global terhadap APBN daerah? Nah ini juga barangkali untuk menjawab pertanyaan ini, mohon izin saya undang kembali Pak Trianto, barangkali yang dari sisi awal tadi, Baik, kinerja APBN. baik, Silakan. baik. Kami mendahului menjawab izin jawab ya. Mungkin nanti dari Pak Dedi yang lebih mungkin bisa mendetailkan lah. Ya, memang kita akui ya, bagaimanapun dampak pelemahan ekonomi global itu pasti berdampak kepada APBD gitu ya. Kalau kita rasakan dampaknya itu karena terkait dengan internasional ya pasti di sana terkait di kinerja ekspor maupun di komoditas seperti itu, atau juga terkait dengan volatilitas harga komoditas gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi dari teman-teman Bea Cukai, di sana dampaknya cuma di penurunan CPO ya, karena ada kebijakan pengolahan di internal gitu ya. Jadi tidak ada ekspor CPO gitu. Sementara di sisi yang lain mengalami peningkatan lah seperti itu. Kemudian terkait dengan komoditas barang pihak luar gitu kan, gitu juga istilahnya masih cukup baik untuk di Kalimantan Barat seperti itu. Nah, namun demikian tetap kita antisipasi di sisi APBN kita masih menjadi sesuatu yang menjadi tumpuan untuk cukup resilient ya gitu, yaitu terkait dengan pendapatan yang masih tumbuh dari sisi pajak tadi juga udah bagus gitu, dan juga menunjukkan kinerja yang bagus juga gitu. Kemudian sisi pajak tadi meningkat juga 17,7% gitu, dari tahun ke tahun itu masih cukup bagus seperti itu, dan belanja negara pun juga tetap ekspansif gitu ya untuk menjaga ekonomi gitu ya, seperti realisasi yang ditargetkan di bulan sebelumnya atau 9 April kan di slide terkait dengan belanja kan juga mengalami tumbuh gitu. Ini dalam rangka untuk menjaga juga supaya tidak terdampak pada. Kita lihat tadi di slide pertama, ya kita bersyukur kita alhamdulillah untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat cukup baik di atas nasional gitu ya, 6,14% seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa ya kegiatan ekonomi kita cukup bagus lah gitu, walaupun kena dampak ekonomi global seperti itu. Dan ya kami komitmen untuk Komisi 1 bekerjasama dengan pihak BI dan OJK gitu. Kemarin juga sounding dengan pihak Pemda gitu, untuk komitmen untuk selalu menjaga keseimbangan lah terkait dengan fiskal maupun stimulus ekonomi gitu terkait dengan belanja pemerintah seperti itu. Mungkin itu Mas Andi. Terima kasih Pak Trianto atas yang disampaikan tadi terkait pelemahan ekonomi global terhadap APBD tadi ya. Bapak ada yang hendak menambahkan lagi? Mohon izin. Izin Mas Andi, Silakan. saya menambahkan sedikit terkait dengan dampak pelemahan ekonomi global ya terhadap APBN daerah Kalimantan Barat ini. Kalau dari kami Bapak Ibu sekalian dari sudut perpajakan ya, ada efek bagus sebenarnya ya dari pelemahan ekonomi global atau penguatan penguatan dolar malah. Di kita salah satu penopang ekonomi utama kan di sektor sawit ya, dan sektor sawit ini di trennya mengalami kenaikan harga ketika diekspor, sehingga penerimaan pajaknya juga
mengalami peningkatan. Tadi saya sampaikan sektor yang dominan juga di sektor sawit dan turunannya. Kemudian kalau dilihat dari total penerimaan pajak, baik bruto maupun neto juga kita mengalami growth, ya. Bruto itu kita growth-nya 22,19%, sementara netonya kita juga growth 21,34% dibanding tahun 2025. Kemudian indikator yang kedua, kalau lihat dari sudut pajak, ini sekaligus saya klarifikasi kembali tadi yang saya sampaikan bahwa impor kita, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya meningkat ternyata ya. Jadi impor kita itu meningkat, tapi memang kenaikannya tidak terlalu signifikan. Ya. Tahun lalu kita sampai dengan bulan April itu impornya 6,01. Ini kita hitung dari PPh 22 ya, bukan dari PPN. Dari PPh 22 itu impor kita itu pajaknya hanya 6,01 miliar, sementara tahun ini PPh 22 impor itu sampai dengan April naik 10,5 M. Ya, artinya memang ada kenaikan impor, tetapi kenaikannya tidak dramatis gitu ya. Mungkin para importir juga agak menahan ketika dolar kita kursnya begitu tinggi gitu ya. Tapi faktanya tetap ada impor. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kacamata perpajakan. Saya kembalikan ke Mas Andi, silakan. Terima kasih Pak Ahmad Khairuddin Gustoy. Tadi disampaikan masih ada sisi positifnya Pak ya. Ternyata impor kita meskipun pelemahan ekonomi, tapi dari sisi impor mengalami peningkatan begitu Pak ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak-Bapak sekalian. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Hermanto tadi. Ini agak ini ya pertanyaannya ya. Mengapa masih ada proyek pemerintah yang lambat berjalan? Proyek pemerintah yang masih lambat berjalan. Mungkin kalau dari sisi ini, mohon izin, apakah si Pak Trianto barangkali Pak ya, yang terkait kas negara biasanya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan mengapa masih ada proyek pemerintah yang lambat berjalan gitu ya. Baik, sebelum kita dari sisi sudut itu apa ya, seperti yang kami sampaikan di awal gitu bahwa belanja kita itu tetap tumbuh gitu ya, tetap tumbuh dan kita syukuri, dan itu menjadi sesuatu yang sangat menopang gitu ya terkait dengan perekonomian kita gitu. APBN masih sebagai absorber gitu ya, sebagai bantalan dari pertumbuhan kita gitu. Nah kemudian kalau kita lihat masih di slide 4 itu ya, terkait dengan belanja, terutama terkait dengan belanja modal gitu ya. Kalau operasi pasti ya, karena terkait dengan belanja gaji dan sebagainya, itu pembelajaran dari perkantoran gitu, itu pasti terjadwal gitu. Gaji pasti dinaikkan setiap awal bulan seperti itu. Bahkan ada bulan-bulan tertentu akan meningkat operasi itu, seperti pembayaran THR, nah kemudian nanti terkait pembayaran gaji ke-13 seperti itu. Nah kemudian